Halo, selamat datang di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas dasar teori tentang sebuah kapasitor, di mana kapasitor ini adalah salah satu bab di elektrostatika yang merupakan subbab terakhir di elektrostatika. Tetapi banyak siswa yang masih mengalami kebingungan dalam memahami teori dari kapasitor. Nah, di sini akan saya bahas secara detail dan sederhana agar adik-adik bisa memahami teori kapasitor dengan mudah sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang betul-betul mendalam tentang sebuah kapasitor. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, dukung saya agar channel ini lebih besar, lebih berkembang, dan saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten untuk membuat adik-adik memahami fisika dengan sederhana. Oke, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama adalah sebuah kapasitor. Oke, apa sih sebuah kapasitor itu? Jadi, sebuah kapasitor itu pasti memiliki daya simpan. Nah, daya simpan tersebut kita kenal sebagai istilah kapasitas kapasitor, atau ada yang sering dikenal sebagai istilah kapasitansi. Nah, secara istilah, apa sih sebuah kapasitansi itu? Jadi, kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Jadi, adik-adik, yang perlu dipahami adalah kapasitor itu adalah sebuah komponen listrik yang hanya bisa dipakai pada rangkaian AC atau pada rangkaian bolak-balik. Kenapa seperti itu? Karena pada rangkaian arus bolak-balik itu, ketika dipasangkan sebuah kapasitor, maka arusnya akan lebih stabil, dan itu membuat alat elektronik berfungsi dengan baik. Nah, kenapa pada kapasitor itu jika dipasangkan pada rangkaian AC itu sangat berguna? Karena pada rangkaian AC itu arusnya kan kita tahu bahwa arus pada AC itu adalah arusnya bolak-balik. Bolak-balik artinya kadang dia nanti menjadi maksimum, tiba-tiba turun menjadi minimum atau sama dengan 0. Nah, ketika dipasangkan sebuah komponen yang kita sebut sebagai kapasitor, maka di kapasitor tersebut akan terjadi proses pengisian. Jadi arus yang tadi melewati kapasitor itu tidak langsung diteruskan ke komponen yang lain, tetapi dia akan disimpan dulu di kapasitor. Setelah penuh baru dikosongkan. Nah, itulah kenapa kapasitor hanya bisa dipasang pada rangkaian AC. Karena pada rangkaian AC akan terjadi proses pengisian dan pengosongan. Akan tetapi ketika kapasitor itu kita pasang pada rangkaian DC, yang kita tahu bahwa DC itu adalah rangkaian searah, arusnya itu searah, maka yang terjadi ketika arus masuk pada kapasitor, maka tidak akan terjadi proses pengosongan. Karena pada DC arusnya bukan bolak-balik tapi searah. Nah, itulah kenapa alasan sebuah kapasitor hanya dipasangkan pada rangkaian AC atau arus bolak-balik. Nah, suatu kapasitor itu kan mempunyai besar kapasitansi atau besar kemampuannya untuk menyimpan suatu muatan listrik atau energi listrik. Dan secara umum itu dirumuskan bahwa besar kapasitansinya adalah C sama dengan Q dibagi dengan V. Di mana nanti Q itu adalah muatan, yang satuannya kolom, dan V adalah beda potensial, yang satuannya adalah volt, seperti itu. Nah, pada alat elektronik, kapasitor ini bisa dipasang dalam beberapa bentuk ya. Ada yang seri, ada yang paralel, seperti itu. Seperti hanya sebuah resistor. Nah, kita akan mengenal jenis kapasitor yang sering kita gunakan di alat-alat elektronik. Jenis kapasitor yang kita gunakan pada alat elektronik adalah jenis kapasitor keping sejajar. Nah, pada kapasitor keping sejajar
Itu kalau diuraikan, kapasitor keping sejajar adalah terdiri dari dua keping yang sama, di mana setiap kepingnya itu memiliki muatan yang berbeda. Keping yang pertama memiliki nilai positif, muatan positif, dan keping yang kedua mempunyai muatan negatif. Nah, akibat adanya perbedaan muatan pada setiap keping, maka hal ini akan menjadikan muatannya akan berpindah. Terjadi perpindahan muatan listrik dari positif menuju negatif, sehingga akan muncul medan listrik di sini, dan arahnya adalah dari positif menuju ke negatif, seperti ini medan listriknya. Nah, dua kapasitor ini disusun pada jarak tertentu. Nah, jaraknya itu kita sebut sebagai D. D ini adalah merupakan jarak antara dua kapasitor keping sejajar. Nah, kemudian karena dia ada jarak tertentu yang kita tahu jaraknya adalah sebesar D, maka di antara dua keping ini ada yang namanya space atau ruangan. Nah, ruangan ini ada dua kemungkinan. Ada yang dibiarkan kosong, maka jika dibiarkan kosong, maka ruangan ini kita sebut sebagai mediumnya adalah medium udara. Nah, jika mediumnya udara, maka besarnya kapasitansi keping sejajar dirumuskan C sama dengan E0 dikalikan dengan A dibagi dengan D, di mana A itu adalah luas dari keping sejajarnya, ya kan? Sedangkan nanti D adalah jarak antara dua keping ini. Sedangkan E0 itu adalah nilainya 8,85 dikalikan 10 pangkat min 12, satuannya adalah kolom kuadrat per Newton meter persegi. Tetapi jika ruangan di antara keping sejajar ini kita isi dengan bahan dielektrikum. Apa sih bahan dielektrikum itu? Bahan dielektrikum adalah suatu bahan di mana dia bisa mengantarkan kelistrikan. Jadi nanti medan listrik yang dari muatan keping yang bermuatan positif itu masih bisa mengalir ke keping yang bermuatan negatif. Nah, fungsi bahan dielektrikum tentunya nanti untuk memperbesar sifat kapasitasinya, di mana nanti dirumuskan bahwa C sama dengan K dikalikan E0 dikalikan A dibagi dengan D. Jadi dari sini bisa kita lihat perbedaan antara medium udara dengan medium dielektrikum. Dan kenapa di sini kita lihat semakin besar, karena K-nya itu dikalikan dengan medium udara. Sebenarnya medium udara ini punya K juga, tapi K-nya sama dengan 1, sehingga tidak perlu dituliskan. Tapi kalau bahan dielektrikum, K-nya sudah jelas pasti di atas 1, seperti ini. Dengan K nanti adalah merupakan konstanta dielektrikum, yang nantinya nilainya adalah lebih besar daripada 1, seperti itu. Nah, bagaimana ketika kapasitor itu dipasang pada sebuah rangkaian? Maka kita akan mengenal rangkaian jenis kapasitor. Dalam rangkaian, kapasitor yang pertama itu disusun secara seri. Kalau disusun secara seri, maka dia pasti akan berjejer antara C1, C2, dan C3. Tetapi yang harus diperhatikan adalah ketika dalam satu rangkaian ada lebih dari satu kapasitor yang disusun seri, maka kita wajib mencari C totalnya. Nah, di sini saya menggunakan rumusan yang sederhana. Jadi, pada rangkaian seri justru malah kebalikan dari rangkaian seri pada resistor, yaitu kalau seri sama dengan rangkaian paralel pada kapasitor. Maka kita bisa menyimpulkan besarnya C total adalah sama dengan KPK dibagi P1 dan tambah P2 tambah P seterusnya. Apa itu KPK? Jadi kalau saya sederhanakan, KPK adalah bilangan yang bisa dibagi oleh semua bilangan dan hasilnya sama dengan bulat. Jadi contoh misalkan begini adik-adik. Misalkan C1 ini nilainya 3, ya. C2 nilainya 2.
C3 nilainya adalah 6. Maka berapa nilai KPK-nya? Ya. Maka nilai KPK-nya adalah sama dengan, kita lihat, 3, 2, 6. Maka KPK-nya adalah 6. Kenapa 6? Karena 6 adalah bilangan yang bisa dibagi oleh semua bilangan dan hasilnya bulat. Berarti 6, ini tadi ya. Ini tadi ketemunya 6 dibagi dengan, misal ini 6 dibagi 3 berarti ketemunya 2. 6 dibagi 2 berarti ketemunya 3. Nah, bulat semua bukan? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka ketika nanti ketemunya 2, 3, 6, maka hasilnya C-nya sama dengan 1. Seperti ini. Ini adalah contoh ya. Jadi pada dasarnya kita akan lebih cepat menggunakan rumusan KPK dibandingkan rumusan yang aslinya. Tetapi jika nanti nilai ketika C1, C2, C3 sama, maka adik-adik bisa menggunakan rumusan C total sama dengan C per N. C adalah besar muatannya, N adalah jumlah dari kapasitor yang di seri. Misalkan ini 6, 6, 6, maka C-nya adalah 6, N-nya adalah sama dengan 3. 1, 2, 3, seperti itu. Oke, kemudian susunan yang kedua, kapasitor bisa disusun secara paralel. Nah, jika susunannya berbentuk paralel, maka adik-adik tinggal menambahkan aja C1, C2, maka C totalnya adalah C1 ditambah C2. Kalau yang di paralel 3, maka C1, C2 ditambah C3, dan seterusnya seperti itu. Nah, ternyata ketika rangkaian paralel itu ditangkai pada sebuah kapasitor atau rangkaian seri dipasang pada sebuah kapasitor, maka itu akan mempengaruhi nilai dari energi yang disimpan oleh sebuah kapasitor tersebut. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau dilihat di sini, jika susunannya paralel, maka C-nya semakin besar. Jika disusun secara seri, maka C-nya akan semakin kecil. Maka jika kita mencari besar energi yang tersimpan, secara umum energi tersimpan itu rumusannya adalah setengah CV kuadrat. Dari sini kita bisa melihat W itu kan sebanding dengan C. Nah, artinya semakin besar kapasitansinya, maka semakin besar pula energi yang tersimpannya. Nah, dengan mengacu pada rumusan bahwa C itu adalah sama dengan Q per V, maka rumusan yang ini, dasar ini, bisa kita rubah menjadi rumusan C-nya kita substitusi. Maka akan jadi setengah, V-nya dulu yang kita substitusi. Kalau V berarti kan Q kuadrat per C kuadrat, berarti ketemunya adalah setengah Q kuadrat per C. Atau jika C-nya yang kita substitusi, maka akan jadinya setengah Q kalikan V. Tetapi yang perlu diperhatikan adik-adik ya, pada saat kita disuruh mencari energi yang tersimpan, maka paling gampang dan pasti akan ketemu hasilnya adalah saya sarankan menggunakan rumusan yang ini. Baik untuk rangkaian seri maupun rangkaian paralel seperti itu. Rumusannya adalah setengah Q kuadrat dikalikan dengan V seperti itu. Jadi adik-adik ketika nanti ada pertanyaan di bab kapasitor disuruh mencari berapa besar energi yang tersimpan pada kapasitor atau energi yang tersimpan pada sebuah sistem, maka adik-adik tinggal masukkan rumusan W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, jadi nanti tinggal dimasukkan, ingat ya, yang dipakai rumusan ini, bukan rumusan yang lainnya. Oke, jadi perlu diperhatikan, setiap rumusan ada yang namanya ketentuan. Dan saya rasa cukup di sini saja untuk pembahasan kapasitor, dan adik-adik bisa melihat contoh soalnya di video berikutnya yang sudah saya siapkan dan bisa dilihat di channel ini juga. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.